Tapi gini Bung Andi, selama ini kan belum pernah ya mengingat bahwa swaklola ini hanya melalui EPPT dan keputusan pribadi dari bupati Ya saat nggak boleh itu tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari DPR. betul Ya, betul. perlu nggak masalah ini setelah seperti ini banyak merugikan masyarakat Iya. dibawa ke hearing misalnya? Ya harus dong, Harus bawa hearing ya? harus bawa hearing. Berarti Bung Andi nanti bisa menggerakkan teman-teman untuk memulai supaya masalahnya dibawa ke hearing Ya ini begitu ya? kan ketimpangan sosial, permasalahan ekonomi, kemudian apalagi targetnya itu terhadap masyarakat-masyarakat kecil ya, usaha Hmm. mikro kecil, di Banyuwangi, khususnya di Pantai Publik ini ya, itu harusnya, Hmm. lebih peka lagi tanpa tanpa kita harus mengajukan hearing, Ya, seharusnya mereka yang, DPR wakil dan Pemda itu turun ya? DPRD itu turun kemudian itu dengan mudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami dari tim LSAP Banyuwangi berada di area Pantai Rakyat, Pantai Publik, Bum, atau dikenal sebagai Pantai bum BUM atau THR. atau THR, Ya, dulu namanya THR Taman Hiburan Rakyat ya. ya, Nah, ternyata banyak hal-hal temuan yang hasil investigasi kami di lapangan, seperti kelanjutan yang sebelumnya kami tayangkan. ya. Eee, kita akan membahas kembali di acara Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Walaupun saat ini kopinya tadi sudah kita habisin ya, Iya, nanti ngopi lagi, nanti tapi ngopi nggak lagi, nggak apa-apa apa-apa kok. gitu. Pemirsa, seperti pada tayangan sebelumnya kami membahas bahwa ternyata pasca disuakelolakan kepada pihak ketiga, Pantai BUM Banyuwangi ini tak ubahnya telah menjelma sebagai tempat ajang pungutan-pungutan dengan berbagai ragamnya. Ya, Dan yang sangat mengenaskan justru ini adalah berlaku bagi pelaku-pelaku ekonomi bawah, kecil, ekonomi kecil, ekonomi kecil, mikro, mikro. Jadi ya, UMKM yang ingin belajar untuk menata perekonomian ya, ya di kelas ini ya, kelas menengah, apa menengah bawah ya, garis bawah. iya. Nah, kebetulan saya bersama narasumber kami, yaitu pengamat kebijakan publik, Bung Andi Purnama Kamela. Siap, Nah, kita akan memulai untuk perbincangan santai aja ya, walaupun mungkin yang kita bahas sedikit agak serius dikit lah. serius gitu. Tapi tetap kita dengan kepala dingin, dengan santainya. Ya, Bung Andi, siap, kita masih ingat apa yang dicanangkan program oleh Bupati Banyuwangi pasca pandemi iya, ya iya, COVID-19. iya ada tiga tagline ya, Jadi tagline. Jadi, ada 3 pokok yang menjadi bahasan penting. betul betul, Yang pertama adalah yaitu menangani pandemi. Nah, pandemi sekarang kayaknya udah, udah nggak ada kabarnya ya. betul betul, Kemudian yang kedua, memulihkan ekonomi. iya, Yang ketiga rajut adalah merajut harmoni, harmoni. betul betul, Nah, saya tertarik justru yang kedua, Bung Andi, iya, yang mana yaitu tuh? memulihkan ekonominya. Oh Karena ya itu bagaimanapun betul, kemarin kan porak-poranda itu ya, betul betul dihancurkan betul, oleh corona itu. iya iya, Nah, untuk teman-teman, yang bekerja di sini, bergerak di bidang usaha mikro, iya, seperti di sini kan ada wahana-wahana iya atau beberapa tempat wahana. permainan permainan. Ada ini ya, apa, kaki lima juga ya, Kaki lima juga gitu. penjual-penjual kaki lima. Nah, ini yang jadi masalah, Bung Andi. Iya iya. Ternyata ajang pungutan yang dilakukan oleh pengelola Pantai BUM yang sekarang berubah menjadi Pantai BUM Marina. Iya. Nah, ini konsepnya kan, eee, saya belum melihat di sini nuansa wisatanya, Iya belum iya. melihat. Iya iya. Beberapa kali saya masuk ini, bahkan lebih menjanjikan sewaktu masih dikelola oleh Pemda Banyuwangi sendiri. Iya iya. Banyak tempat-tempat Oh hiburan iya iya, betul. yang Bahkan menopang bahkan permanen ya ya dulu ya? permanen, Betul. seperti
kita lihat ini masih ada gedung pentasnya masih ada ya kan. betul. Bahkan pabingisasi semua Pemda yang bangun. Betul, Sampai betul. disiapkan tempat pusat Pujasera. Iya, iya, Ini betul, betul. luar biasa. Nah, Bung Andi, Siap. ini kan sekarang bagaimanapun mungkin 5 tahun yang lalu ya sampai sekarang terhitung berjalannya Iya, betul. bahwa Pantai Bum ini sudah diswakelolakan kepada pihak ketiga, Iya, ya, iya. operatornya kalau nggak salah PPI Iya, iya, ya, PPI, PPI. betul. Nah, kalau kita kembalikan, nah, kita hubungkan dengan apa tagline nomor 2 Banyuwangi Reborn, yaitu Iya, iya. memulihkan ekonomi. Iya, iya. Apa yang Bung Andi tangkap di area Pantai Bum ini berkenaan dengan konsep untuk wisata? Iya, iya. Iya, Bung Dani, pasca kondisi pandemi, itu bukan hanya teman-teman yang melakukan usaha mikro kecil atau menengah, tapi juga yang besar juga pada tumbang ya. Artinya di sini kekhawatiran untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi kemarin, itu setiap pemimpin daerah berusaha untuk mengembalikan kembali kondisi normal. Tapi kan mereka ini kan dalam kondisi yang baru bangkit atau baru terbebas dari permasalahan-permasalahan tersebut, itu seharusnya melakukan suatu hal yang bijaksana lah. Artinya bukan hanya usaha kelas mikro, kecil atau menengah, tapi usaha besar pun terdampak semua. Tapi yang mengkhawatirkan karena komposisi pelaku usaha UMKM, khususnya yang mikro kecil dan menengah ini, ibaratnya modal dasarnya di bawah 5 miliar ya, ada batasannya 5 miliar. Itu yang sangat menguasai dari kondisi ekonomi yang ada khususnya di Banyuwangi. Itu sudah mencapai 70-80%. Artinya sektor non formal ini yang mengisi satu kegiatan ekonomi yang ada di Banyuwangi. Setidaknya mereka-mereka inilah yang harus sasaran untuk dibantu, untuk katakan dibebaskan dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mereka sangat terdampak sekali, Bung Dani. Untuk ya, Untuk lepas dapat daripada permasalahan yang kemarin. dan untuk memulihkan ekonominya pastinya ya. Betul, betul, betul. Tapi begini, Bung Andi, Ya. saya sudah menemui beberapa pengusaha mikro itu di area khusus Pantai Bum ini. Iya, 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 Ternyata iya. banyak yang bergerak seperti disebutkan Bung Andi, itu ada PKL, termasuk kuda wisata dan lain sebagainya. Iya. Nah, temuan terbaru saya ini ada usaha-usaha wahana. Iya, iya. Nah, usaha-usaha wahana ini ternyata Iya, iya. kurang lebih ada 8 pengusaha mikro Iya, yang iya. bergerak di bidang wahana atau Oke. mainan semacam mainan untuk anak-anak Iya, kan iya. itu Tapi kan. itu dari luar ya, Dari luar. bukan diadakan sendiri ya? Di Mengundang dari pihak luar ya untuk pihak datang luar ya? Iya, iya. itu mereka yang ternyata mereka itu kontrak Oh, tempat. dikontrak. Siap, siap. Nah, saya hasil interaksi saya dengan mereka, ternyata rata-rata mereka itu per bulan Iya. itu dikenain biaya atau cas biaya sewa itu tempat. Sewa tempat ya? Sewa tempat itu kurang lebihnya rata-rata 5 jutaan. Wah, cukup besar 5 ya, Bu? jutaan cukup. Artinya saya Besar sempat sekali ya? kaget, sebenarnya sempat Iya. kaget. Belum lagi yang penjual-penjual warung-warung ya juga Ya, ya? itu lain anu aja, lain tema nanti. Iya, iya. Warung-warung itu. Kita fokus dulu kepada masalah wahana. Iya, Nah, betul. 5 juta per bulan loh, bukan setahun lah ya. Iya, iya. Per bulan. Ini angka yang cukup fantastis, cukup Iya, iya. besar. Nah, menurut Bang Andi, dengan pungutan sebesar 5 juta bagi pengusaha mikro seperti wahana, tempat permainan anak-anak ini, Iya, betul. kira-kira menurut pandangan Bang Andi pantas enggak sih? Per bulan tuh, Bu Dani, Per ya? bulan, per bulan. Wah, itu sudah, maaf Bu Dani, kalau kita mengkaitkan indeks ya untuk beban cost atau operating terhadap satu pelaku usaha, kalau kita lihat biaya sewa ruko saja untuk di daerah jantung kota, itu 1 tahunnya hampir katakan 60 juta. Berarti kan mereka ini disamakan dengan kegiatan yang besar ya. Kegiatan besar berarti ya. Kan Padahal mikro padahal. Padahal usaha mikro kecil ya, mereka UMKM, kemudian sektor yang disasar adalah masyarakat pengunjung yang katakan sekitar Banyuwangi. Itu kan juga tidak mungkin mereka dibebani hal-hal yang seperti itu gitu kan.
Kalau seandainya akumulasi dari 5 juta per bulannya, katakan 5 juta rata-rata lah, gitu ya. Itu 1 tahun kan bisa 60 juta, Bung 60 Dani. juta. Itu Dan sudah, pendapatannya mereka kadang-kadang nggak nyampe. nah ya itu. Hanya ramai Sabtu dan Minggu. Nah, kalau Selebihnya kadang-kadang nggak ada menonton. beban kos, katakan pungutan-pungutan tadi, berbicara di angka sebesar itu, ini kan yang dikhawatirkan begini, Bung Dani. Kalau kita katakan tadi ada tagline yang menyangkutkan dengan Memulihkan ekonomi, masyarakat pun, katakan penikmat daripada pantai publik ini, itu kan juga akan dibebani juga, secara otomatis akan terdampak juga. Iya, Kondisi mereka secara betul. ekonomi juga sedang pulih, kemudian usaha kecil atau mikro ini juga sedang pulih, kemudian ada usaha pungutan-pungutan yang memberatkan bagi pelaku usaha kecil, sangat kecil ya, Sangat kecil ya. tapi ternyata akumulasinya hampir setara dengan mereka-mereka yang sewa di daerah utama Kabupaten Kota Banyuwangi. Ini kan juga betul. sangat dipertanyakan sampai seperti itu. Tentunya ini juga akan memberatkan bagi pengunjung juga. Pengunjung ya. Pastilah mereka dengan beban-beban yang sebesar itu, mereka akan berupaya bagaimana katakan usaha mereka dengan beban-beban pungutan-pungutan tadi begitu besar, mereka akan berusaha mengembalikan itu dengan menarik pengunjung. Otomatis biaya-biaya yang akan, katakan mereka yang menikmatin biaya wahana yang seperti mainan-mainan di pantai publik atau wahana yang di pantai publik ini, tentunya kan biayanya kan akan besar ya. Apakah hal tersebut daya belinya, kemudian masyarakat yang akan menikmatinya akan mampu secara menjangkau, merata, itu kan juga harus dipertanyakan, Bung Dani. Nah ini kan bagaimana upaya dari pemerintah daerah, kemudian dari wakil-wakil rakyat kita, mereka seharusnya menilai dalam kondisi-kondisi seperti ini, upaya-upaya peningkatan ekonomi, katakan mengembalikan pulihnya ekonomi di tengah masyarakat, juga pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro ini harus dilindungi. Mereka juga harus hadir mempertanyakan hal itu. Betul, satu hal yang perlu digaris bawahi, Bung Andi. Ya. Bahwa untuk bisa membayar per bulan 5 juta kepada operator yang mengelola Pantai Bum ini, yaitu PPI, itu kan mereka itu untuk bisa menggenapkan atau mampu memenuhi itu kan hanya mencagerkan dari pengunjung yang mencagerkan pengunjung yang datang dan naik atau menikmati fasilitas dari yang disiapkan oleh pengusaha-pengusaha wahana ini. Dan informasinya bahwa mereka ternyata 1 bulan penuh itu ternyata dia harus bayar, walaupun mereka misalnya nggak aktif. Ada kendala-kendala yang dihadapi mereka. Pertama, itu hanya ramai Sabtu dan Minggu, hari libur. Terus seandainya ada acara-acara hiburan, hiburan seperti misalnya acara Gandrung Sewu, tutup total. Mereka nggak boleh membuka. Ada event-event event lain seperti kemarin ada pagelaran seperti Wandra, Sahiba tampil di area sini. Ada road race juga. Ada road race dan mereka tidak boleh buka. Malah nggak boleh buka. Artinya dari jumlah 1 bulan itu dikurangi. Tapi pembayarannya masih tetap 5 jutaan per bulan. Menurut Bang Andi ini gimana analisanya ini? Ya kalau seandainya mekanisme operasi seperti itu tentunya akan sangat berat ya. Apalagi ini juga menyangkut, ini kan juga pantai publik yang seharusnya kemampuan atau daya beli masyarakat dalam menikmati pantai publik dengan ya apapun wahananya yang sekitar sini lah. Namanya pantai publik ibaratnya itu kan untuk kemaslahatan umat ya, masyarakat untuk menikmati itu ibaratnya tidak dibebani dengan biaya-biaya yang cukup mahal, kemudian beban kos operasi dari mereka-mereka yang katakan menyelenggarakan. Saya pikir bukan menyelenggarakan, artinya mereka ini hanya pelaku kecil, hanya pelaku mikro yang katakan dengan modal juga terbatas, mungkin juga dengan modal nekat mungkin membeli satu wahana yang bisa dibongkar pasang atau dengan memasukkan aset dia ke bank, mungkin sertifikatnya ke bank, dia melihat ada peluang yang tidak besar untuk biayanya, untuk mengais rezeki, untuk mengais rezeki lah. Ini kan hal-hal tersebut sangat bertentangan ya. Apalagi ini pantai publik, Bu Neni. Setidaknya mereka-mereka ini yang datang ke pantai publik itu ibaratnya
tidak ada boleh untuk mengkooptasi, tidak bolehlah untuk katakan memprivatisasi, mengkomersialkan sampai hal-hal yang tidak masuk akal, Bung Denny. Nah, ini kan harusnya mereka-mereka yang mempunyai perhatian, kepedulian, mereka harus dilindungi sebetulnya. Tapi begini, Bang Andi, Ya. model mereka selain punya kewajiban membayar 5 juta setiap bulannya, ini pungutan wajib oleh pengelola Pantai Bum ini. Betul. Nah, saya lebih kaget lagi ketika saya tanya bahwa yang disewakan untuk bisa dinikmati oleh pengunjung di wahana itu ada yang salah satunya itu juga mendatangkan dari Jogja semacam kereta itu ya. Artinya mereka membuka ini bagi siapa saja yang akan mengadakan upaya wahana itu diperbolehkan. Artinya mendatangkan itu hanya beli. Dia beli untuk modal, mengeluarkan wahananya modal. Itu beli beli ya dari Jogja. Nilainya kalau nggak salah 1 unit mobil kereta itu sekitar 28 hingga 30-an juta. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kan kita sebutkan bahwa pengunjung yang datang supaya bisa naik dan membayar jasa, ini kan merupakan satu-satunya yang dicagerkan oleh si pengusaha mikro untuk pendapatan membayar itu. Nah, belum bicara soal memulihkan atau mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk pengadaan barang atau jasa yang disewakan tadi. Modal. Tetapi sudah punya di depan mata sudah ada kewajiban-kewajiban per bulannya. Beban lagi 5 jutaan itu biarkan. Kalau menurut Bung Andi, ini apakah pernah terjadi ini waktu dikelola oleh Pemda? Tidak pernah sama sekali. Saya juga artinya saya juga kecil di sini. Dahulu ada wahana yang dibangun oleh pemerintah daerah, mungkin juga revitalisasi ini juga pemerintah daerah yang mengadakan. Kemudian tiba-tiba ini beralih kepada pihak operator, pihak pengelola yang diberikan, tidak tahu ya pemberian hak itu sampai katakan pembahasan di tingkat wakil-wakil rakyat kita atau tidak, karena ini juga menyangkut masalahnya wilayah administrasi Kota Banyuwangi, Bung Denny. Betul, betul. Dengan beban-beban yang tadi Bung Denny sampaikan, katakan satu orang dikenakan biaya sampai 5 juta, kemudian belum lagi dia harus bermodalkan membeli alat wahana tersebut sekian juta untuk beban yang harus dikembalikan lagi sebagai hitungan modal ya. Ditambah lagi beban-beban lain-lain yang sebesar itu. Nah, ini tentunya sangat memberatkan, baik bagi pelaku usaha, baik masyarakat yang akan menikmati wahana. Betul. Saya masih ingat, Bu Dani, maaf ya, di sini ada wahana yang sudah permanen, dibangun pada waktu dulu. Waktu itu ya. Ada komedi diputar, ada cingkir putar, ada piring gila, itu. Ada putaran matahari itu wahana yang itu. Wahana ya. Ya. Itu semuanya murah semua, Bung Dani. Iya. Tidak ada masyarakat. Hanya tiket masuk ke ruangan kan? Iya. Murah. Masuk ke pantainya itu tidak ada karcis, tidak ada pungutan juga. Artinya konsep dalam pengelolaan ekonomi kerakyatan ini, hal-hal yang sifatnya pungutan, kemudian beban-beban itu diadakan dengan mekanisme-mekanisme tertentu, ini akhirnya memberatkan perekonomian atau bahkan bagaimana pelaku-pelaku usaha kecil ini begitu dibebani biaya besar dalam katakan menikmati wahana, itu akan tidak mungkin atau menurun nanti konsumsi atau daya beli atau daya masyarakat menikmati wahana. Nah, ini juga akan berimplikasi seperti itu. Biaya untuk menaiki katakan satu wahana aja sudah dibebani, biaya masuk aja sudah terkena pungutan, sedangkan penyelenggara ini tidak melakukan sesuatu inovasi apapun. Mendirikan satu wahana permanen sendiri dengan rasa ikhlas mereka itu menaiki wahana karena mereka tertarik sebagai nilai tawar ketertarikan mereka untuk menikmati wahana itu kan juga tidak ada. Betul. Ini hanya pantai publik, kemudian dia mengundang pelaku usaha kecil, kemudian disuruh untuk melakukan usaha sini seolah-olah menjadi ramai dengan mereka tanpa mengusahakan sendiri. Kemudian dengan beban-beban yang mereka berikan kepada pelaku usaha kecil tadi dengan biaya yang cukup mahal. Ini kan keberpihakannya di mana, Bung Denny? Oke, Pak Andi. Ya, artinya kan di sini taglin memulihkan ekonomi yang didengung-dengungkan Bupati Banyuwangi Bokris dan lainnya belum nyentuh. Ya, harus tahu, belum nyentuh sampai ke dasar. Ya, artinya ini diketahui. Betul, harus diketahui. Terus begini, Bung Andi,
saya juga sempat tanya, Ya. loh, Anda ini per bulan dari teman-teman semua ini rata-rata per bulannya mendapatkan berapa? Kotor aja, Ya, gitu kan. Ternyata mereka itu dapatnya antara 4 juta sampai 6 juta sekian. betul, betul. Nah, itu kotor. Ya, 6 juta sekian, dipotong 5 juta wajib bersih. ya. Terus sisa untuk makan, Untuk operasional, keluarga ya, termasuk keluarga, beban pemulihan pendidikan pemulihan segala macam. modal. Ya, Artinya rumusnya nggak rumusnya ketemu. nggak nemu gitu loh. Nah, akhirnya Bung Andi, ini ternyata Ya, karena akumulasi tersebut, teman-teman pengusaha mikro wahana itu justru hanya terjebak. Terjebaknya itu pada tanggungan-tanggungan. Nah, nggak tanggung-tanggung tanggungannya itu. ya, Itu ya, sampai mencapai itu total itu ya, ya, total itu ya, 100 juta. ya, ya, 100 juta. Nah, menurut kita juga pernah ada teman LSM, kalau nggak salah Macan Putih menyebutnya itu sempat membantu, akhirnya ada 50%. Itu pun pengurangan dari. pengurangannya, itu pun ternyata mereka satu persatu itu kisaran masih punya tanggungan sampai saat ini itu antara 19 juta sampai 20 juta sekian. Ya, ya, Nah, ya. bahkan lebih ironis lagi di antara mereka ada yang hendak menggadaikan sertifikat untuk nutupi tanggungannya Ya. karena ditekan oleh pengelola Pantai Boom di sini. Wah. Nah, ini menurut Bung Andi bagaimana Ya, ya. ini? Ya, harusnya dihindari ya. Ini udah katakan masuk tanda tendensi tanda kutip melakukan penekanan. Meskipun maaf ya, misalnya katakan itu kesepakatan, katakan itu ada berita acara, tapi kalau proses dalam mekanismenya menagih seperti itu, membatasi tanpa ada putusan pengadilan dan segala macam tentang perlakuan utang piutang, ini kan juga tidak diperkenankan ya Bu Deni. Betul. Seharusnya mereka lebih aware, lebih memberikan perhatian, apalagi kondisi pasca pandemi, apalagi tadi ada beban-beban kalau mereka tutup ketika ada event, Ya. mereka tutup ketika Artinya ada. udah berkurang waktu dah. Ya, ini kan sebenarnya dalam persaingan usaha juga tidak diperbolehkan hal seperti itu. Artinya asas-asas berkeadilan, asas-asas fairness dalam pengelolaan ini, itu kan juga harus memberikan rasa itu kepada seluruh katakan pelaku usaha yang ada di sekitar pantai publik ini, Bung Deni. Jadi hal-hal ini makanya saya ini mempertanyakan, katakan yang diberikan hak pengelola, yang diberikan hak pengelolaan secara aspek legal dengan membawa katakan waktu ke auden yang saya sampaikan, mereka hanya diberikan hak modal secara aspek legalitas sebuah IPPT dari Bupati Azwaranas misalkan. Kemudian mereka ini melakukan aspek dalam perencanaan, konseptual dan perencanaannya membangun suatu konsep perekonomian yang mendatangkan devisa besar. Tapi kok nyatanya sampai sekarang, kemudian dari informasi-informasi yang sekarang Bung Deni himpun, terjadi perlakuan-perlakuan yang sekarang ibaratnya kegiatan usaha mikro kecil saja sudah dilakukan seperti itu. Arah ke pemerasan sudah. Ya, tendensi. Kalau model-model seperti itu meskipun dilakukan berita acara pun tidak boleh gitu kan. Apalagi sampai membatasi harus lunas. Kemudian mereka tertekan atas seolah-olah terhitung sebagai hutang gitu kan. Ya. Padahal mereka tahu sendiri kondisinya bagaimana. Kemudian bebannya berapa. Itu kan mereka seharusnya memberikan keleluasaan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tanda kutip ke arah perlakuan seperti itu atau tekanan-tekanan seperti itu. Ini kan juga harus diberikan penyadaran kepada mereka, Bu Deni. Kalau saya pribadi, saya akan berusaha mengembalikan mereka ini tujuannya dalam mengelola pantai publik ini, kemudian ada mengelola kolam basin sebagai pelayanan kepelabuhanan. Itu harus dipertanyakan sampai di mana mereka progres itu. Kemudian kalau mereka hanya fokus sekian tahun mengelola pelabuhan Pantai Boom ini, kemudian dia hanya mempermasalahkan hal-hal yang memunguti perlakuan usaha kecil atau tanda kutip tadi uang recehan secara primitif, dia melakukan tanda kutip primitif itu ibaratnya Anda itu membawa nama besar, Anda itu membawa nama badan usaha yang dikatakan bonafid ya. Tetapi dalam mekanisme operasinya mereka melakukan upaya-upaya seperti ini. Cara-cara hina yang dilakukannya. Ya, apapun, artinya kita dalam konteks membicarakan mereka ini
mengkooptasi wilayah administrasi Banyuwangi dan Pantai Publik BUM, seharusnya mendatangkan devisa yang sangat besar kepada masyarakat Banyuwangi. Membantu peningkatan perekonomian. Betul, membantu masyarakat perekonomian. Kalau ibaratnya, maaf, kalau memang mereka bonafit, hal-hal seperti ini nggak perlu ditarik sama sekali. Mestinya ya, gengsi. Gengsi harusnya, karena saya datang di sini dengan dimodali masyarakat Banyuwangi, dengan dimodali kawasan yang cukup strategis, dengan dimodali lautan yang sebagai modal pelayaran pelayaran rakyat, itu setidaknya mereka kemampuannya lebih dari rata-rata. Ya. Lebih dari rata-rata. Nah, kita harusnya mempertanyakan, wakil-wakil rakyat kita harus mempertanyakan capaian mereka sekian tahun berusaha di Banyuwangi, seperti apa mereka mencapai milestone tadi. Jangan-jangan, maaf ibaratnya, dari aspek legalitas saja tidak pernah meningkat. Ya kan? Kalau mereka berada di dalam otoritas wilayah pelabuhan rakyat, setidaknya mereka sebagai operator, ya, itu setidaknya mampu membantu dari kelancaran otoritas. Harusnya bahkan mampu meningkatkan, bahkan mau meningkatkan perekonomian itu, usaha mereka usaha operasinya itu, bahkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Banyuwangi. Tapi kenyataannya itu kan malah mengebiri. Nah, itu saya kurang begitu memahami kalau konsep cara berpikirnya seperti ini. Gitu kan. Oke, Bang Andi, ini kembali ke masalah tadi pengusaha mikro wahana yang dikenain 5 jutaan itu ya, punya utang itu. Ya. Itu sampai saat ini mereka punya tanggungan hutang itu kisarannya segitu ya. Tanggung hutang itu tanggung hutang. Itu di ultimatum bahwa terakhir bulan Mei ini harus terbayarkan semua. Jika tidak, ini mengerikan juga. Jika tidak, itu mereka diharuskan keluar dulu. Wah, kalau sudah bisa melunasi, baru bisa masuk lagi. Nah, ini Pemda, DPR, biar melek ini, Pak. Ya, ada sebuah persoalan di sini yang perlu ditangani terjun langsung. Betul. Gitu. Nah, kira-kira dengan ultimatum dari pihak pengelola atau operator PPI di sini yang menyatakan bahwa jika pada bulan Mei ini tidak lunas harus keluar dulu, sama halnya kan suruh berhenti, tidak boleh masuk sebelum dilunasi. Menurut Bung Andi bagaimana? Ya, itu seperti praktek sebuah upaya eksekusi melebihi dari putusan pengadilan seperti ngeri ya. Ngeri itu. Artinya apalagi mereka beroperasi ini kan pantai publik itu kan, kok ada terjadi praktek-praktek semacam itu. Meskipun katakan mereka mencatat berita acara lah atau mengkomitmenkan misalnya, tetapi setidaknya hal-hal praktek yang katakan tendensi pelanggaran itu dihilangkan lah, tidak perlu sampai bermasalah sampai ke sana gitu kan. Hal ini juga mungkin operator tadi yang dikatakan PPI ya, PPI itu janganlah melakukan tindakan-tindakan yang itu kan tindakan kriminal itu. Ya, tendensinya ke arah sana, Bung Denny. Iya, ke arah tindakan kriminal itu. Pada waktu kemarin kan juga pernah dipermasalahkan ketika karcis itu tiba-tiba melonjak sampai 15.000. Ini kan juga Anda itu melakukan upaya apa? Ketika ini wilayah administratif, kemudian orang dicegat, masuk ke dalam wilayah pantai publik, masuk dalam wilayah jalan infrastruktur Kabupaten Banyuwangi, kemudian mereka mengkooptasi, kemudian orang masuk suruh bayar. Oke, itu juga menjadi perhatian kemarin. Ya, kita sekarang flashback ya ke belakang 5 tahun yang lalu ketika proses swakelola dari Bupati Banyuwangi yang menyerahkan Pemda kepada pihak ketiga ini ya. Itu kan modalnya hanya IPPT, izin prinsip pemanfaatan tanah ya. Nah, sekarang IPPT itu kan izin yang lainnya kan nggak ada. Sudah diberlakukan aturan baru. Sudah nggak berlaku lagi. Nah, artinya menurut Bung Andi, dengan modalnya hanya IPPT diserahin tanah begini luas sebagai pantai publik ya, pantai rakyat, yaitu Pantai BUM Banyuwangi ini. Dan kami lihat tidak ada yang istilahnya menonjol menjadi ikon bahwa sesuatu yang baru terhadap sebuah objek wisata. Namun mereka lebih menggencarkan pungutan-pungutan yang sangat memberatkan. Bagi para pengusaha kecil, mereka itu mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya, modal besar. Nah, sekarang saya hubungkan dengan Banyuwangi Reborn, yaitu tagline
memulihkan ekonomi. Ya, ya. Perlu nggak Bupati Banyuwangi saat ini Epok Kristiandani itu kan istrinya Abdullah Aswar Anas Ya, yang ya. memberikan EPPT ini. Betul, betul. Perlu nggak Epok sekarang istrinya itu karena ada dosa besar dilakukan suaminya dengan menelangsakan warga di sini, Ya, ya. pengusaha-pengusaha apa namanya mikro Ya, ya. itu supaya kembali kepada takrnya dia, Ya. memulihkan ekonomi. Perlu nggak dicabut dan dikembalikan lagi ke pangkuan Banyuwangi? Ya. Ya, saya kira bonavitas daripada pelaku usaha yang diberikan hak pengelolaan itu kan setidaknya di awal itu sudah terjadi pembahasan cukup kompleks. Mereka-mereka yang katakan diberi aset besar dari Pemda ini harusnya dinilai kelayakannya, Bung Denny. Tidak katakan kalau seandainya mereka mempunyai studi kelayakan, mereka mempunyai perencanaan, mereka mempunyai gambar-gambar perencanaan yang ditempel kemarin seolah-olah itu indah semua. Kapan diwujudkan gitu, Bung? Betul, betul. Ya, jadi setidaknya mereka ini Pemerintah Banyuwangi juga tidak terjebak kepada kemampuan pelaku usaha yang hanya mengadakan sektor-sektor operasi kegiatannya hanya melakukan tindakan-tindakan yang tadi kita sampaikan atau kita bahas tadi, Bung. Sangat-sangat Ya, sangat-sangat naif lah. Lebih baik mungkin ya hal ini dikembalikan lagi ke Pemerintah Banyuwangi, kemudian difungsikan sebagai sebenar-benarnya pantai publik, pantai rakyat, kemudian fungsi daripada pelayaran rakyat, Pelra, difungsikan kembali. Yang difungsikan kembali karena di sini juga ada perwakilannya dari pihak otoritas. Otoritas ya, jadi provinsi ya, yang memang dia mempunyai otorisasi dalam pengaturan kebijakan. Tidak kemudian operator ini katakan melakukan upaya yang melebihi daripada kewenangan otoritas. Ya, artinya sebenarnya kalau Pelra itu difungsikan layaknya seperti yang dahulu, itu jelasnya sirkulasi perekonomian akan tajam ya, akan membaik gitu daripada sekarang semua terbatasi. Seolah yang berwenang PPI, otoritas dari Pelra dikebiri. Nah, oke. Mungkin bisa gini, Bung Neni. Katakan mereka beroperasi ini berapa lama? Sudah berapa lama? Mungkin 5 tahun jalan. 5 tahun jalan. Kemudian kita pertanyakan ke Pemerintah Banyuwangi feedback atau apa keuntungan apa yang sharing didapat, profitnya yang didapat dari devisa yang masuk Banyuwangi dalam mereka yang mengelola pantai kawasan ini. Kemudian kita mempertanyakan seberapa penting, seberapa besar mereka memberikan devisa yang masuk untuk PAD ya. PAD atas pengelolaan seperti ini. Kemudian kalau seandainya kemarin kita bahas tentang aset-aset yang ada, kemudian tanah-tanah itu kan harga tanah juga besar. Kemudian mereka bermodalkan hanya operasi yang bisa dikatakan hanya kemampuan seperti ini, kemampuan-kemampuan yang kecil. Lebih baik itu semuanya dikembalikan aja, direview, ditata ulang. Kalau mereka tidak mampu, dikembalikan lagi ke Pemerintah Banyuwangi. Oke, sekarang gini, untuk kembali referensi Bung Andi, bahwa sejak 5 tahun yang lalu ketika diswakelolakan kepada pihak ketiga oleh Bupati Aswar Anas ya terhadap Pelindo melalui operatornya PPI ini, pungutan-pungutan tadi mulai dari kaki 5, terus warung-warung setan yang dibangun oleh Pemda sendiri, ya itu modal sendiri seperti Paping yang depan kita ini dulu Pemda juga, termasuk untuk wahana, pengusaha wahana dan yang lain-lainnya. Itu tahun-tahun yang lalu itu semenjak diserahkan kepada PPI ini, itu pembayarannya lewat kwitansi tangan, kwitansi biasa. Kalau nggak salah menurut pengakuan dari teman-teman pengusaha wahana itu baru 4-5 bulan yang lalu itu pembayarannya melalui rekening Bank Jatim. Nah, artinya apa? Harusnya di sini Pemda ini kontrol pendapatannya itu berapa gitu loh. Saya kira perlu penyampaian publik ya. Nah, ini makanya artinya seperti feedback tadi yang Bung Andi katakan, itu perlu nggak kita mendesak dari teman-teman berbagai elemen itu mendesak supaya keterbukaan dari pihak PPI, kemudian sharing profitnya itu seperti apa. Bagaimanapun semua ini ini lahan dari milik Banyuwangi diserahkan begitu aja. Dan masyarakat Banyuwangi menjadi objek ajang pungutan masalahnya. Nah,
Kira-kira menurut Bung Andi gimana? Ya, saya kira tidak perlu menekan PPI karena PPI itu adalah badan usaha operator ya. Di sini ada otoritas, ada pemerintah daerah, ada legislatif, wakil-wakil rakyat kita untuk menyajikan keterbukaan laporan, Bung Denny. Jadi kalau seandainya kita mempertanyakan kepada wakil kita yang ada di eksekutif, katakan di bagian aset ya, laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan atas mekanisme mereka yang diberi hak sewa kelola atau operasi yang ada di pantai ini, mereka harusnya menyampaikan berapa sih devisa yang telah diberikan, keuntungan apa sih yang telah diberikan kepada pemerintah daerah dengan adanya pihak ketiga yang mengelola ini. Tapi gini Bung Andi, selama ini kan belum pernah ya mengingat bahwa swaklola ini hanya melalui EPPT dan keputusan pribadi dari bupati saat itu tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari DPR. Betul. Ya, perlu nggak masalah ini setelah seperti ini banyak merugikan masyarakat dibawa ke hearing misalnya? Ya harus dong. Harus bawa hearing ya. Harus bawa berarti Bung Andi nanti bisa menggerakkan teman-teman untuk memulai supaya masalah ini dibawa ke hearing. Ya ini kan ketimpangan sosial, permasalahan ekonomi, kemudian apalagi targetnya itu terhadap masyarakat kecil ya, usaha mikro kecil di Banyuwangi, khususnya di Pantai Publik ini ya, itu harusnya lebih peka lagi tanpa kita harus mengajukan hearing. Seharusnya mereka yang DPR dan Pemda itu turun. DPRD itu turun, kemudian itu dengan mudah saja. Tapi begini, Bung Andi, kebiasaannya DPR kita Banyuwangi dan pejabat Banyuwangi ini kalau cuman dengar desus itu pertama nggak mau turun. Tapi kalau sudah ada yang bergerak melalui hearing, baru semuanya tergopoh-gopoh. Artinya pintu masuknya itu hanya melalui hearing. Ya, itu kan sebetulnya keterwakilan dari wakil-wakil rakyat kita yang ada di legislatif itu kan interpretasi dari suara masyarakat. Oke, artinya harusnya mengakomodir kepentingan masyarakat. Iya, setiap hal yang terjadi di masyarakat luas itu harusnya terjadi kepekaan atau terjadi kepedulian dan terjadi perlindungan terhadap pembelaan masyarakat. Oke, Bung Andi, sebelum saya akhiri dari akumulasi tadi ternyata satu memberatkan masalah pungutan 5 jutaan itu bagi pengusaha wahana. Kemudian sampai hutang ya itu antara 19 juta sampai 20 sekian juta yang deadline bulan ini harus dibayarkan. Kalau tidak mereka suruh stop, berhenti, keluar dulu. Kalau udah bayar baru boleh masuk. Ya kemudian pembagian sharing profitnya atau feedbacknya itu terus perlu tidaknya EPPT itu dicabut kembali, kemudian pengelolaan Pantai Bum dikembalikan pada Pemda dan DPR perlu turun ke lapangan seperti apa kontrolnya. Monggo pesan-pesan yang ingin disampaikan seperti yang saya ungkap barusan sampaikan kepada. Ya, setidaknya mengelola potensi aset daerah, baik itu yang berupa katakan aset infrastruktur yang sedemikian besar ini, kemudian aset-aset yang sifatnya material, seperti perkebunan, kemudian aset-aset tambang, aset-aset yang mempunyai daya ungkit secara ekonomi dikelola sebesar-besarnya untuk tujuan kemakmuran rakyat Banyuwangi. Jadi hal ini tidak menjadi praktek-praktek kepada badan usaha atau pelaku badan usaha yang hanya memanfaatkan kedekatan katakan kekuasaan. Tetapi secara kelayakan mereka ini tidak mempunyai kapabilitas gitu kan. Setidaknya kalau mereka diberikan hak kewenangan besar oleh pemerintah Banyuwangi bersama dengan wakil-wakil kita legislatif, setidaknya mereka dapat direview rencana besar apa yang setidaknya memberikan feedback balik ketika dia menguasai sebagian dari lahan di Banyuwangi, pekarangan Banyuwangi, kemudian potensi material baik tangible asset, baik intangible asset, itu harus difikirkan semuanya bagi kemakmuran masyarakat Banyuwangi. Oke, itu tadi pemirsa. Bung Andi Purnama Kamela menyampaikan sebuah kilasan pesan. Jangan sampai terjadinya ketidaksewenang-wenangan ini justru dibiarkan atau DPR Pemda Banyuwangi melakukan
pembiaran. Ya. Nah, karena bagaimanapun kita wajib menagih janji dari tagline yang dibuat oleh Bupati Banyuwangi Epuk Bisdandani dalam sebuah konsep program Banyuwangi Reborn. Yaitu salah satunya adalah memulihkan ekonomi. Ya. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andi. Terima kasih. Kopi lagi. Ayo kita ngopi.